Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan teruskan materi yang kemarin, masih membahas tentang akuntansi persekutuan. Kemarin kita bahas masalah penjurnalan modalnya sudah, kemudian kita bahas kemarin di pertemuan sebelumnya tentang bagi-bagi labanya gimana sekutu-sekutu itu. Jadi ada 3 metode ya yang kemarin kita pelajari. Baru satu metode, yaitu metode membandingkan bunga yang distorkan gitu ya. Ini masih sama, saya ambil contoh soal yang kemarin. Ini contoh yang sudah kita pelajari nih, metode pembagian laba dengan perbandingan jumlah modal sekutu. Jadi kita sudah melakukan perhitungan ini kemarin. Ternyata satu metode ini terdiri dari 3 cara perhitungan. Ini ada metode A, ini harusnya metode B, ini salah nih. Yang kemarin ya kita review sedikit. Ini metode B, ini metode C gitu ya. Satu A, 1B, 1C gitu ya. Jadi satu metode itu metode perbandingan modal yang distorkan itu ternyata ada 3 teknik perhitungan. Yang pertama dia dari modal awal, diambilnya di setoran awal. Kemudian diambil perbandingan dari setoran akhir, kemudian diambil perbandingan dari rata-rata modal sekutu yang distorkan. Oke. Nah, sekarang kita akan lanjut ke metode lain, metode yang kedua, yaitu adalah metode disebutnya pembagian modal laba memperhatikan bunga investasi. Jadi ada kalanya investasi itu, jadi si pemodal itu dia kan sudah store modal nih, store modal sekian gitu ya modal. Jadi ini masih kasus yang kemarin. Jadi ada perusahaan X, sekutunya A dan B, dia punya laba perusahaan sebesar sekian, contohnya gitu. Langsung aja sampai kita sederhanakan, tidak kita lihat laporan laba ruginya. Pada dasarnya ini dari laporan laba rugi sudah diketahui jumlah labanya sekian. Kemudian dia ini modalnya dari 2 orang bersekutu. Ada setoran awalnya segini dari si A store tanggal 1. Kemudian si B store tanggal 1 Mei. Si A store tanggal 1 April. Kita ganti aja ini 1 Januari ya. 1 Januari. si A dan si B store tanggal 1 Januari sekian. Kemudian si B store tanggal 1 Mei 60 juta. Kemudian si A store tanggal 1 Juli 30 juta. Jadi ini datanya yang kita dapatkan, yang akan kita nanti hitung sama seperti kemarin, cuman bedanya kita akan pakai metode lain. Kalau kemarin kita tidak ngitung bunga investasi buat investasi yang distorkan, sekarang ini bunga ini kita perhitungkan. Kemudian si bunga ini nanti yang akan mengurangi laba perusahaan, dan bunga ini nanti akan di-store juga ke para sekutu ini. Jadi memang agak susah ya, artinya biasanya kan kalau investasi itu ya sudah pure investasi gitu kan, dapatnya ya pembagian laba. Tapi ternyata ada juga yang cara teknik atau cara pembagian labanya itu, si investor itu dia selain dapat laba investasi yang sudah dihitung seperti yang kemarin juga, ternyata bisa juga dapat bunga. Jadi dapatnya double gitu ya, walaupun nanti mengurangi presentasi investasi dia sih sebenarnya, tapi ada kalanya begitu. Jadi dia investasi tapi dapat bunga juga dari investasinya gitu ya. Nah itu teknik itu oleh ekonomi konvensional yang sekarang berlaku itu bisa dilakukan gitu ya. Walaupun sebetulnya nggak lazim juga sih sebenarnya kan, karena yang namanya investasi ya berarti mendapat pembagian hasil gitu. Kecuali yang namanya pinjaman ketika diberlakukan bunga, barulah
apa namanya dapat bunga gitu. Tapi ini dapat dua-duanya, bunganya dapat, investasinya juga bagi hasilnya dapat gitu. Tapi nanti kita coba saja hitung gitu. Jadi ini untuk insight saja, untuk wawasan saja gitu. Kalau rekomendasi saya, nanti ketika misalnya Anda semua buka usaha barengan dengan teman atau dengan siapa, atau ada keluarga Anda seperti apa, jika bertanya skema pembagian labanya gimana sih gitu, saya tidak merekomendasikan, secara pribadi tidak merekomendasikan teknik ini gitu. Karena ini apa namanya, agak susah juga ya, investasi dapat bunga juga dapat bagi hasil gitu. Tapi alangkah baiknya kalau investasi ya sudah dapat bagi hasil saja. Cuma ini memang suka jadi pertimbangan juga sih para investor untuk seperti ini, karena kalau bunga kan tetap dibayar walaupun rugi gitu ya. Udah gitulah pokoknya, kita hitung aja ya. Sama sih seperti yang kemarin teknik perhitungannya, cuman sekarang kita akan memperhatikan bunga gitu. Misalnya bunga investasinya diketahui ya, bunga investasinya flat gitu ya, kita gampangnya yang flat aja ya. Bunganya misalnya katakanlah 10% lah, boleh lah. 10 bunganya sama dengan bunga investasi gitu. Bunga aja lah. Bunga itu bunganya sama dengan diketahui sebesar 10% per tahun misalnya gitu ya. Jadi 10%, kalau rate itu biasanya di standarnya itu per tahun ya. Kalau 10% berarti 10% per tahun, tidak usah dituliskan per tahunnya lagi. Ini kita garis bawahi. Di sini diberlakukan atau disepakati, ternyata sekutu-sekutu ini ketika melakukan di awal penyetoran modalnya, mereka bersepakat untuk mendapatkan apa namanya, selain pembagian laba juga mendapatkan bunga investasi sebesar 10% dari investasi yang disetorkannya.